Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak berlebihan kiranya pada kesempatan perdana ini kita senantiasa mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat hidup, dan masih diberikan nikmat iman. Tanpa nikmat iman, tanpa nikmat sehat, tidak mungkin kita bisa mengayunkan kaki, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, pergi ke masjid Allah dalam rangka melaksanakan sholat hari Jumat. Masih banyak saudara kita yang di luar sana terbaring di rumah sakit. Ketika hari Jumat mendengar kumandang azan, hanya bisa meneteskan air mata. Bangun tak bisa, jarum suntik masih menyucuk lengannya. Banyak juga saudara-saudara kita yang masih repot. Ini hari Jumat mengejar agar pekerjaan selesai, sehingga hari Sabtu Minggu mendapat gaji. Dengan gaji dan upah bisa dibawa pulang sebagai nafkah untuk keluarga, baik anak maupun istri. Ini yang perlu kita syukuri, kita masih diberikan kesehatan. Patut sekiranya kalimat alhamdulillahirabbil alamin senantiasa kita lafalkan dari bibir manis kita. Doa, salam dan sholawat senantiasa mari kita hadiahkan pahalanya bagi baginda Muhammad Rasulullah SAW. Berikut kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in tabi'ahum, ulama, umara, para guru, seluruh pejuang-pejuang yang penyambung lidah agama Islam, sehingga kita yang berada di ujung Karang, kota Melabuh, jauh dari negeri Mekah Al-Mukarramah, bisa mendapat percikan nikmat, yakni dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nikmat, jangan selalu kita menengok ke atas. Tengoklah ke bawah. Masih banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Baik nelayan, pedagang, tukang becak, PNS, TNI, Polri, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak, di mata Allah itu sama derajatnya. Jadi kita jangan kecil hati. Kenapa saya bilang sama? Derajatnya sama-sama merasakan nikmat 1% yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yang 99% nanti janji Allah di yaumil kiamat. Nikmat kalau kita hitung itu enggak akan sanggup. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsiha. Apabila kita mau menghitung nikmat Allah, saya enggak akan sanggup. Contohnya saudara kita yang sakit terbaring, berapa kalau dirupiahkan pahalanya, harga nikmat tadi? Tidak akan sanggup kita hitung. Oleh karena itu saudara sekalian, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah aku turunkan kepadamu hai Muhammad nikmat yang banyak. Apa yang diminta oleh Allah saudara sekalian? Bangun masjid yang mewah, gedung berbintang, hotel yang megah. Bukan itu saudara sekalian. Di ayat berikutnya Allah perintahkan kita fasoli li rabbika. Dirikan solat karena Allah, karena Tuhanmu. Kalau mana khusus, ini bulan Dzulhijjah, fasoli diperintahkan untuk mendirikan sholat Idul Adha. Tapi secara luas, sholat adalah sholat 5 waktu. Berbagai pahala, berbagai janji Allah telah disampaikan oleh guru-guru, oleh tengku, oleh penceramah. Barang siapa yang bisa melaksanakan, sanggup melaksanakan sholat isya secara berjamaah, bagikan orang ibadah separuh malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid,
pahalanya bagaikan orang ibadah atau sembahyang sepanjang malam. Barang siapa yang sanggup atau mampu menjalankan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi kabar ini udah nyampe saudara sekalian. Kenapa masjid masih lengang? Masjid masih sepi. Karena kebanyakan di antara kita belum percaya sepenuhnya kepada janji Allah. Memang dalam keadaan normal janji Allah itu tidak nampak. Tidak nampak. Tapi ketika nanti sakaratul maut, mata kita hijabnya akan dibuka. Apa-apa yang telah kita perbuat akan ditunjukkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti pada saat sakaratul maut, masing-masing manusia melakukan penyesalan dengan kadar yang berbeda-beda. Kenapa sholatku enggak maksimal? Kenapa sedekahku enggak maksimal? Itulah penyesalannya. Yang kedua, saudara hadirin rahimakumullah jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Selain fasoli li rabbika, ditegaskan lagi, ditambahkan lagi, fasoli li rabbika wanhar. Dirikan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kalau secara khusus di bulan Dzulhijjah, makna berkurban adalah menyembelih binatang kurban. Tapi secara umum, secara luas, berkurban tidak hanya memotong atau menyembelih binatang kurban. Bersedekah, beramal baik, itulah yang dimaksud dengan berkurban. Saudara sekalian, ibadah kurban adalah ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 Dzulhijjah yang kita peringati sebagai Hari Idul Adha, umat Islam menjadikan 10 Dzulhijjah menjadi hari raya, itu memperingati amalan 2 umat manusia di muka bumi ini yang memberikan teladan kepada kita semua. Berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah merupakan ibadah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 umat manusia, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menunjukkan ketaatannya terhadap perintah Allah. Diriwayatkan beliau lama tidak mempunyai keturunan, sehingga dalam sholat, dalam ibadahnya selalu berdoa, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, berilah hamba-Mu keturunan dari golongan orang-orang yang soleh. Doa beliau dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah seorang putra yang mungil, yang lucu, yang ganteng, yang cerdas, diberi nama Ismail. Tapi begitu Ismail beranjak remaja, anak-anak beranjak remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya tercinta. Nabi Ibrahim diuji bagaimana ketaatannya. 10 Dzulhijjah ini momentum yang kita peringati dan kita kenang bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah. Manusia yang kedua, umat Allah yang kedua adalah Ismail. Bagaimana Ismail dengan tulus dan ikhlas menerima atau menjalankan perintah Allah. Yang satu Nabi Ibrahim taat, yang satu tulus dan ikhlas. Saudara sekalian, khatib hanya mengingatkan bahwa 10 Dzulhijjah tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah. Ma'amila adamun amalin. Tidak ada amalan dari anak cucu Adam atau umat manusia dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah min irohatin daman, kecuali menumpahkan darah atau memotong hewan kurban. Jadi saudara sekalian, ini perintah Allah. Jangan malu, jangan takut. Kadang kita dicemooh. Kau orang miskin, kau orang gak mampu, sok-sokan memotong kurban. Banyak saudara sekalian kejadian ini. Jangan malu, jangan khawatir, jangan takut. Janji Allah pasti. Di ayat berikutnya, inna sani'aka huwal abtar. Bagi orang yang menghina, yang mengejek, yang mengolok-olok akan diputus rezekinya. Jadi berbanggalah. Mari kita mendirikan sholat pada hari Idul Adha, kemudian kita memotong atau menyembelih hewan kurban. Saudari sekalian,
pada dasarnya di mana saja, kapan saja umat manusia itu satu sama yang lain saling merendahkan, saling menghinakan. Tapi janji Allah, apabila kita mau mensolat, mau berkorban, itu tidak akan dihinakan oleh Allah. Solat kabum minan nas, kabum minallah. Sedangkan kurban merupakan kabum minan nas. Mari yang belum niat kurban, khatib ingatkan. Kita niatkan kurban. Karena apa? Wa inna hata ta'tiya yaumul qiyamah. Nanti akan datang pada saat yaumul qiyamah memberikan kesaksian. Apa yang datang? Kukunya akan datang. Bulunya akan datang. Tanduknya akan datang. Kenapa disebut kuku, tanduk, dan bulu? Bukan dagingnya, bukan tulangnya, saudara sekalian. Kuku, tanduk, kemudian bulu, itu adalah sampah yang kita buang. Itu aja kelak di yaumil qiyamah akan datang memberikan kesaksian bahwa umat manusia telah taat dan patuh kepada Allah. Apalagi dagingnya, apalagi lemaknya, apalagi tulangnya. Mereka akan datang memberikan kesaksian. Maka oleh karena itu, khotibu biha nafsa, sucikan dirimu, sucikan diri kita dengan berkorban. Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana berkorban yang baik. Rasulullah SAW memilih binatang kurban kambing dengan dua syarat, yakni amlakaini dan akronaini. Akronaini disebut, ini adalah yang dimaksud adalah yang sudah bertanduk. Kenapa Rasulullah memilih yang telah bertanduk? Inilah menunjukkan daripada umur binatang. Zaman dulu kambing yang dipotong oleh Rasulullah, tanduknya udah panjang, berarti menunjukkan udah cukup umur. Jangan sampai nanti kita memberikan hewan kurban, kambing kurban yang belum cukup umur, masih kecil, belum berdaging. Kalau dipotong dagingnya licin, menjijikkan, dimakan nggak enak di lidah, di tenggorokan juga nggak enak. Kemudian juga jangan hewan yang cacat. Kenapa cacat tidak diperbolehkan? Suatu contoh cacat mata, ya. Hewan itu buta. Ketika hewan buta, kambing buta, itu tidak pandai memilih mana rumput yang bagus, mana rumput yang jelek, sehingga berpengaruh pada kualitas daging. Makanya Rasulullah SAW selain akro ini, Rasulullah memilih yang amlaka ini. Beliau memilih yang gemuk, yang licin, kalau ditengok menyejukkan hati, menyenangkan. Sehingga ketika dipotong, dagingnya berkualitas, enak di lidah, enak di tenggorokan. Saudara hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dipotong, afdolnya kita bagikan kepada fakir miskin, kepada duhafa, para anak-anak yatim, kepada saudara-saudara kita yang di pinggiran sana, ya. Kita bagikan habis. Ya. Untuk apa kita simpan banyak-banyak? Yang datang nanti malah cuman kolesterol, diabetes, jantung koroner. Oleh karena itu, habiskan. Setelah dipotong, habiskan. Kalau sudah berkorban masih tamak, masih rakus, disimpan di kulkas 3 hari, freezernya nggak bisa ditutup, berarti tidak ada perbedaan antara yang menyembelih hewan kurban dengan binatang yang disembelih. Oleh karenanya, sekali lagi saya mengingatkan bahwa substansi tujuan daripada berkorban adalah menyembelih sifat-sifat binatang yang ada pada diri manusia. Sadar atau tidak sadar, kalau binatang itu, kalau ke depan dia nanduk, kalau ke belakang dia nendang, sikut kanan, sikut kiri. Makanya dengan momentum 10 Dzulhijjah ini kita buang, kita hilangkan sifat-sifat yang rakus, yang tamak, yang sombong. Oleh karenanya, setelah dipotong habis, bagikan habis, ya, habiskan. Itu afdolnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Saudara sekalian, bahwa kurban adalah ibadah tertentu, ya, tidak sembarangan kurban ini. Kenapa dibilang tertentu? Karena binatang yang dipotong, yang disembelih juga binatang tertentu, an'am, binatang ternak atau binatang piaraan, kambing, domba, lembu, kerbau, unta.
Dan syarat umurnya Bapak Ibu sekalian udah mengerti. Kalau domba 2 tahun, kambing kacang atau kambing kampung biasanya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Begitu pula lembu, sapi, kerbau, unta ada ketentuan umurnya. Kemudian kurban juga waktunya tertentu. Kenapa kurban disebut ibadah, bukan sembarang ibadah? Waktu pemotongannya, penyembelihannya 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, dan batas akhirnya adalah tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Saya sampaikan, hati-hati nanti panitia, jangan sampai terlambat. Mungkin terlalu banyak jamaah yang berkurban, jangan sampai waktu memotongnya melebihi daripada waktu pemotongan atau penyembelihan. Kemudian tujuannya juga tertentu, saudara sekalian. Tujuannya menyembelih atau memotong hewan kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan untuk di-share, di-komen, di-like, di-upload. Saya mengingatkan bahwa tujuan kurban semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.